Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Hari ini bertepatan dengan 1 Juni 2022, hari libur nasional, karena hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Dan sesuai dengan topik di pagi hari ini, pemirsa, hari lahirnya Pancasila. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah berlibur, kemudian berkumpul dengan orang-orang terdekat Anda, dengan keluarga Anda, sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sarapan pagi. Kemudian untuk Anda pemirsa yang saat ini juga akan bepergian ke tempat-tempat menjadi tujuan wisata Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan saat ini pemirsa, untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, untuk menuju ke tempat tujuan Anda pemirsa, walaupun lengang, Anda harus tetap waspada, harus tetap berkonsentrasi penuh, dan jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan, walaupun suasana libur saat ini, Anda bisa untuk terus mengakses informasi-informasi update, baik informasi yang ada di sekeliling Anda pemirsa, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik radar Cirebon Online atau radarcirebon.com, dan ikuti terus perkembangan informasi-informasi baik dari dunia kriminal, kemudian juga dari dunia sosial, politik, olahraga, hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan berdiskusi tentang hari lahirnya Pancasila dengan sejumlah tokoh muda nih pemirsa di kota Cirebon ya. Ada yang menyebut ya, terutama Kang Yudi Latif, bahwa Pancasila itu adalah lautan jenius Nusantara, karena Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan banyak juga yang menyebut bahwa sebelum Pancasila lahir pun ini nilai-nilai Pancasila itu sudah ada ya. Jadi sebelum ada negara ini, bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk menghormati, tempo seliro, kemudian juga menghargai akan perbedaan, menghargai akan keragaman, itu sudah ada sebelumnya nih pemirsa. Nanti kita akan bahas dengan sejumlah narasumber pemirsa ya. Saya kenalkan dulu, ini pemirsa di sebelah saya, ini ada Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Cirebon, ada Kang Jarum. Selamat pagi Kang Jarum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Jarum? Alhamdulillah baik. Oke, ini masih dalam suasana bulan Syawal ya Kang ya. Betul. Minal aidin wal faizin nih Kang Jarum. Sama-sama. Oke, terima kasih nih Kang Jarum sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan sambil menunggu kedatangan dari Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, saya langsung ke Kang Jarum ya. Kang Jarum, bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, terutama bagi kita ya, karena hari ini bertepatan dengan 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Menurut Kang Jarum, hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Silakan Kang Jarum. Ya, terima kasih Kang Habib. Alhamdulillah hari ini pada 1 Juni 2022 Indonesia telah melahirkan pedoman untuk negara kita, ya, dan betul. hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, di mana lahirnya semua keanekaragaman dan budaya yang tercover semua di satu Pancasila ini, keberagaman yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda itu ya, bisa meneruskan dan melanjutkan perjuangan dari founding father. Ya, founding father. Oke, itu ya. Jadi hari ini menurut Kang Jarum adalah hari yang sangat bersejarah gitu. Sangat bersejarah, bersejarah sangat bersejarah ya. Betul. Kang Jarum ya, bahwa hari ini
bagaimana dasar negara juga lahir ya. Betul. Ya, kemudian yang disebut dengan Pancasila. Dan pemirsa, di sebelah Kang Jarum ada Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, ada Kang Dani Jelani. Selamat pagi, Kang Dani. Assalamualaikum. Apa kabarnya, Kang Dani? Alhamdulillah sehat. Oke, ini masih dalam suasana bulan Syawal ya, minal aidin wal faizin nih, Kang Dani Jelani ya. Kang Dani, ini tadi Kang Jarum sudah berpendapat bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah ya. Nilai-nilai luhur juga ini ada semua di Pancasila, nilai luhur bangsa kita. Kalau menurut Kang Dani, bahwa hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, 1 Juni. Silakan, Kang Dani. Ya, 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Dan Pancasila adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila pada kesempatan yang momentum hari ini tentunya kita mengingatkan kembali ya pendiri-pendiri bangsa ya, kita memaknai dengan menghargai, menghormati komitmennya ya. Jadi kita harus berbicara komitmen karena pendiri bangsa itu kental dan kuat dengan komitmennya. Jadi komitmennya itu di atas semua kepentingan. Mereka itu tidak ada yang katakan itu adalah produk kami, itu adalah bagian dari golongan kami. Inilah komitmen yang luar biasa dari pendiri bangsa, akhirnya merumuskan dasar negara, pedoman, falsafah adalah Pancasila. Nah, ini yang harus kita maknai pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa generasi muda yang tadi dikatakan oleh Ketua KNPI Kota Cirebon sangat harus dan wajib kita mengapresiasi, bahkan mengimplementasikan, aktualisasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya menjadikan bagian daripada darah daging kita adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ya, dan menjadi pandangan hidup bangsa Betul, kita bangsa ya, dasar negara kita. Nah, ini Kang Jarum ya, melengkapi tadi Kang Dani nih, Kang Jarum ya, bahwa konsistensi dari founding father ya, para pendiri bangsa kita ya, akhirnya tidak ada yang mencela-mencela ya, semua komitmen konsisten ya, terutama untuk merumuskan dasar negara ini. Menurut Kang Jarum sendiri, ini melengkapi tadi dari Kang Dani. Silakan Kang Jarum. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Generasi Muda FKPPI, bahwa kita sebagai generasi muda, terutama teman-teman yang sudah berkiprah dalam dunia mahasiswa dan lain-lain. Ayo deh, kita teruskan perjuangan dari leluhur kita, dari founding father yang sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap bangsa ini untuk bisa mempersatukan dan sebagai pedoman bangsa ini, ideologi bangsa ini, sehingga Indonesia bisa seperti sekarang ini. Ya, itu ya. Kembali saya ke Kang Dani. Kang Dani, ada yang menyebut ya, bahwa Pancasila itu ada nilai-nilainya itu sebelum bangsa ini juga lahir. Betul. Gitu ya. Ya, saling menghormati, menghargai, tempo seliro ya, semua itu ada. Jadi ada yang menyebut bagaimana karakter bangsa kita. Lihat saja Pancasila. Anda setuju, Kang Dani? Ini yang luar biasa ya, para pendiri bangsa itu memberikan satu pelajaran yang sangat mendalam kepada kita, bahwa di saat akan menyusun negara atau bangsa, para pendiri bangsa kita tidak lepas dari historis, filsafat, ideologi yang ada, yang terlahir di bumi Indonesia. Kalau bicara nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Kalau kita bicara sejarah ya, dari Tasoma ya, kitab yang kita kenal sebagai kitab yang mereferensikan butir-butir menjadi kristalisasi 5 kesatuan yang diwujudkan dalam BPUPKI. Nah, ini tidak lepas daripada mereka itu menggali sejarah para leluhur. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan kembali dari mana nama Pancasila itu, apakah sudah selesai. Karena memang inilah proses daripada sejarah kita. Jadi kita ketokohan para pendiri bangsa itu secara kolektivitas memberikan warna, yaitu tadi saya sampaikan bahwa komitmen yang dibangun adalah komitmen kebangsaan, bukan komitmen golongan ataupun perorangan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa negara, bangsa dan masyarakat.
Itu ya, Ya. Komitmen kebersamaan, Kebersamaan. komitmen di atas segalanya, Segalanya. ya berpikir bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, ya, suku, bukan, ini di Bukan. atas segalanya kan Ya. Dani? Baik, kita kan berbedaan ya. Perkokoh persatuan ya. Dulu kita sudah mengenal perkokoh persatuan, tidak bicara perbedaan agama, tidak perbedaan kulit ya, tidak kultur dan sebagainya, namun menyatu menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proses bagaimana pedoman sebagai pandangan hidup adalah Pancasila dalam proses yang luar biasa. Beberapa tahap proses ini menjadikan perdebatan yang luar biasa. Namun itulah ya yang harus kita pelajari dan kita pahami bahwa mereka mempunyai satu komitmen, kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu ya. Iya. Oke. Menurut Kang Jarum yang tadi disampaikan oleh Kang Dani ya, komitmen, konsisten, kepentingan bangsa dan negara itu di atas segala-galanya. Namun saat ini menurut Kang Jarum apakah mengalami pergeseran atau bagaimana menurut Kang Jarum di tengah maraknya ideologi dari luar ya, karena ini kita era globalisasi masuk ke kita, ke Indonesia, akhirnya Pancasila, nilai-nilai luhurnya ya, menurut saya bukan Pancasilanya, nilai luhurnya, apakah ini mengalami pergeseran atau bagaimana menurut Kang Jarum? Silakan Kang, saat ini. Ya, terima kasih. Kalau yang saya lihat dari kacamata pemuda ya, betul. Memang agak sedikit bergeser ya. Bergeser, betul. Kenapa? Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Dani bahwa komitmen dan nilai-nilai luhur ini sudah mulai berkurang. Contoh tentang kearifan lokal yang ada di kita sendiri, bahwa nilai-nilai luhur yang harusnya kita bisa junjung tinggi ternyata sudah mulai luntur nih dengan kemajuan zaman yang saat ini ya. Jadi saya minta nanti ke rekan-rekan semua, ayo deh kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa kembali lagi ke masalah pedoman Pancasila ini. Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan, bahu-membahu untuk bisa meneruskan apa yang sudah direncanakan oleh sesepuh-sesepuh kita yang terdahulu. Banyak pendahulu-pendahulu kita ya. Betul. Baik, oke, tahan dulu Kang Jarum, nanti akan dilengkapi oleh Kang Dani. Dan pemirsa, selamat pagi, Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di season ini saya sudah membuka Anda, silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa berinteraktif langsung di line telepon 0231 48 21 38, atau pemirsa bertepatan dengan hari ini 1 Juni hari lahirnya Pancasila, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Silakan, saya menunggu Anda, dan di pagi hari ini saya masih dengan Kang Jarum, Ketua KNPI Kota Cirebon, dan ada Kang Dani Jelani, Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon. Kang Dani, tadi terputus jeda iklan. Ini menyambung tadi dari Kang Jarum ya, melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Jarum tentang saat ini ya. Tadi Kang Jarum menyampaikan bahwa mengalami pergeseran terutama di anak-anak muda. Menurut Anda, Kang Dani Jelani, nilai-nilai luhurnya maksudnya ya? Betul ya, memang kalau kembali lagi kita refleksi kan kembali peringatan hari lahir Pancasila, kita ingat zaman sekolah ya. Di situ ada pelajaran PMP. Ya, betul. Ya, itu Kang Jarum wajib. juga merasakan Ya, Kang Jarum. sudah. Ini harus kita ingat kembali ya. Dan harus hafal Kang harus Jarum. hafal Ya. pedoman pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral. Ya. Kemudian butir-butirnya belum harus lagi hafal juga. Pelajaran sejarah perjuangan bangsa SPB. Ada pola P4. Nah, ini walaupun eranya Orde Baru itu sudah tidak ada, namun ini adalah satu sejarah yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, era reformasi justru dengan keberadaan KNPI, saya sangat berharap kepemimpinan Kang Jarum, saya yakin bahwa dengan tadi kita merefleksikan,
kita sejak sekolah, bahkan di masyarakat ada pola P4. Nah ini yang harus ditumbuh kembangkan, supaya pergeseran-pergeseran ini minimal, tidak luntur kepada generasi muda. Ya, kita tidak hanya seremonial, namun ada ruang, ada tempat kita gelorakan semangat api Pancasila dengan pola-pola yang tadi ada di zaman Orde Baru. Bahkan kalau kita bicara sekarang, masalah komitmen, ya, termasuk persatuan dan kesatuan, kami pun melihat ya keadaan negara baik itu di pemerintahan. Nah ini juga menjadikan kita mengevaluasi, artinya masyarakat sudah melihat bahwa terjadilah perbedaan-perbedaan, kepentingan-kepentingan, ya, yang seyogianya itu adalah kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Namun di elit-elit politik, ya mohon maaf, ini terjadi hal-hal yang memang perbedaannya sangat tajam dan dipertontonkan kepada masyarakat. Nah ini kita sebagai generasi muda, dalam ini wadah candra di mukanya adalah KNPI tentunya dengan cara edukasinya bagaimana supaya dengan melawan kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, medsos dan sebagainya, globalisasi. Nah, itu mau tidak mau harus kita bergerak dengan polarisasi yang memang kita bisa mengadopsi satu kesatuan yang terjalin ataupun terlihat di sekitar kita bahwa satu P4 yang waktu itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat, dengan bentuk, dengan edukasi yang lain kita bisa sampaikan kepada masyarakat, bahkan sampaikan kepada pemerintah. Nah ini tugas kita sama-sama untuk bagaimana masyarakat ataupun rakyat Indonesia kembali kepada sejarah yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah inilah merefleksikan dirinya di situ. Baik. Ini menyambung dari Kang Dhani nih, Kang Djarum ya, bahwa adanya pergeseran, terutama terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Nah, menurut Kang Djarum, ini kan karena kebetulan Kang Djarum adalah kawah candra di muka, terutama untuk anak-anak muda di kota Cirebon. Nah, ini ada yang bilang juga bahwa mahasiswa ya banyak juga yang sudah tidak hafal lagi dengan, pokoknya kaum terpelajar lah Kang Djarum ya, tidak hafal lagi dengan Pancasila. Waktu zaman Kang Djarum, zaman saya, mungkin kita harus hafal itu Kang Djarum kan? Sampai butir-butirnya. Butir-butirnya juga harus hafal. 30 berapa gitu? 36 butir. 36 butir gitu ya. Menurut Anda Kang Djarum, ini prihatin atau bagaimana? Ya, saya melihatnya sangat prihatin sekali ya. Betul. Sangat prihatin sekali karena melihat generasi muda jangankan untuk bisa mengamalkan Pancasila, untuk menghafal Pancasila yang 5 poin itu pun sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Lupa dan sebagainya. Makanya nanti kami sebagai yang tadi kawah candra di muka, coba untuk bareng-bareng bergandengan tangan untuk bisa mengedukasi kembali, mengajak mereka kembali untuk bisa memahami serta mengamalkan apa sih isi dari Pancasila itu sendiri. Itu ya. Oke. Dan silakan ada pemirsa yang ingin bergabung, saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda melalui SMS atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Pemirsa, hari lahirnya Pancasila ya, bertepatan dengan hari ini 1 Juni ya. Kang Dhani ya, waktu zaman Kang Dhani mungkin ini Pancasilanya juga harus hafal 1 sampai 5 itu. Yang tadi kata Kang Djarum itu poin-poinnya, kemudian butir-butirnya juga harus hafal gitu kan. Nah, kalau Anda melihat untuk anak-anak muda sekarang, terutama anak-anak terpelajar, Kang Dhani? Ya, faktanya memang agak sedikit bergeser ya. Namun kita tidak perlu pesimis ya. Saya yakin negara bertanggung jawab kepada bangsanya dan rakyatnya. Namun kita menyikapi dengan bijaksana. Tadi disampaikan juga oleh Kang Djarum, ada satu program nanti dari KNPI mengedukasi dalam bentuk saresehan atau seminar, bahkan di saat siswa-siswa baik itu SD, SMP, SMA bisa masuk pemuda di dalamnya untuk sedikitnya memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kembali lagi kepada mulai lunturnya
pemahaman Pancasila. Yang perlu kita sampaikan selain secara interaksi langsung, kita juga perlu memproduksi kembali bahasa kami itu slogan-slogan Pancasila di setiap sekolah maupun di setiap lingkungan. Dulu ada 10 program PKK, salah satunya adalah paham Pancasila, ya, gotong royong. Nah ini sangat perlu karena disitulah masyarakat akan terlihat bahwa akan diingatkan kembali dengan bentuk slogan-slogan ataupun bentuk tulisan-tulisan yang memang memacu semangat, ya, memacu semangat ruh jiwa Pancasila, khususnya kepada Kota Cirebon. Tadi disampaikan bahwa ada ruang-ruang yang terbuka seperti tempat-tempat sejarah, itu kenapa tidak dijadikan momen? Tadi kearifan lokal yang tadi disampaikan. Kearifan lokal itu disampaikan karena walaupun bagaimana itu adalah bagian dari sejarah. Insya Allah ya, barangkali nanti kita bergandeng tangan juga dengan KNPI, GMPPI, dengan semua unsur. Nanti jam 4 sore kita mengadakan refleksi Hari Lahir Pancasila. Kang Dani nih? Ya. Iya, dengan KNPI juga? Betul, dengan KNPI. Pokoknya dengan OKP yang lain? Ya, itu di mana kan tempatnya, Kang? Di Kebumen. Oh, di Kebumen. Kenapa kami ngambil Kebumen? Ya itu tadi kearifan lokal. Itu salah satu, ada gedung Bundar. Itu ada salah satu gedung yang masuk kategori sejarah, ya. Itu perlu. Kenapa tadi kearifan lokal? Itu bisa kita sekarang kolaborasi sifatnya, ya. Betul. Kalau dulu kan persatuan dan kesatuan kita berbaur, mudah-mudahan dengan refleksi Hari Lahir Pancasila kembali lagi mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pokoknya ini melawan lupa. Melawan lupa. Nah ini makanya perlu adanya gerakan-gerakan yang memang kita tidak bisa sendiri, tapi kita harus bergandeng tangan. Bahkan mungkin nanti tokoh agama, lintas agama, etnis itu akan berkumpul di lapangan Kebumen. Oh, itu acaranya apa saja gitu kan? Ya, nanti sore nih? Nanti sore berbentuknya kita saresehan, ya. Oh, saresehan. Dengan tema refleksi Hari Lahir Sumpah Pemuda dan semangat cinta tanah air. Oh. Itulah ruhnya. Ruh dari komitmen itu tadi. Semangat lahirnya Pancasila. Ya. Nah ini nanti coba mudah-mudahan dengan ini semua elemen masyarakat mempunyai itulah. Namanya Pancasila itu tuh dinamis, kreatif, ya. Nah ini juga tidak, fleksibilitasnya memang harus paham bahwa Pancasila itu fleksibel sifatnya. Baik. Nanti Kang Jarum ya menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dani berkaitan dengan acara nanti sore tentunya. Ini acara yang bagus ya, Kang Jarum. Nanti bagaimana pendapat Kang Jarum dan pemirsa, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca. Dan Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan sudah ada 5 WhatsApp yang masuk. Di antaranya saya baca nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Ini menyampaikan hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Ini dari pemirsa di Sumber ya, yang lagi menyaksikan Selamat Pagi Cirebon di RCTV. Itu yang disampaikan oleh kedua narasumber memang betul adanya ya. Namun pertanyaan dari kami ya, sebagai salah seorang guru di salah satu SMP di Sumber, ini apa yang harus kami lakukan katanya ya, menurut narasumber nih, ketika nilai-nilai luhur Pancasila sudah mengalami pergeseran, berbeda dengan ketika saya katanya sekolah SD dulu ya, harus hafal ya, Pancasila dan juga butir-butir dan yang lainnya ya. Terima kasih. Apa yang harus kami lakukan katanya ya. Satu lagi nih WhatsApp yang saya baca yang masuk ini dari pemirsa ya di Celangcang ya, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, menyampaikan juga selamat hari lahirnya Pancasila di hari ini. Nah, pertanyaannya menurut narasumber, ini tugas dari siapa ketika Pancasila itu nilai-nilainya mengalami pergeseran, terutama ke anak-anak muda. Silakan Kang Jarum, nanti dilengkapi oleh Kang Dani. Kang Jarum, silakan. Ya. Ini tugas dari siapa katanya ya, untuk kembali Pancasila itu bisa inilah ya, dibumikan kembali gitu ya.
Silakan Kang Jarum. Ya, terima kasih. Ini sangat luar biasa pertanyaannya ya. Dari Sumber ya, kemudian dari Celangcang. Sumber dan dari Celangcang. Kalau bicara masalah ini tugas siapa, ini adalah tugas kita semua. Itu ya. Apalagi saya sebagai wadahnya OKP dan ormas yang tergabung di KNPI, ini wajib mengingatkan ke semua agar kita bisa yang tadi disampaikan oleh Pak Dani merefleksikan kembali. Itu ya. Kita bisa mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai luhur dari Pancasila ini bisa kita share ke semua generasi. Itu ya, Kang Jarum. Oke. Kalau menurut acara nanti sore, menurut Kang Jarum itu bagaimana? Saya sangat setuju sekali. Merefleksikan juga gitu ya. Saya sangat setuju sekali nanti sore yang akan diselenggarakan oleh YMFKPPI. Kang Jarum juga nanti hadir? Insya Allah hadir. Insya Allah hadir. Kita sama-sama untuk mengingat kembali apa yang sudah diperjuangkan oleh founder, founding father ya. Founding father itu mudah-mudahan ini bisa nempel semua lagi ya ke semua generasi muda untuk perjuangan yang ada di Indonesia. Iya, kemudian juga mungkin ada keinginan dari Kang Jarum bukan hanya generasi muda FKPPI ya di momen-momen sejarah seperti ini, tapi juga organisasi-organisasi yang lain juga harus ada kegiatan, maksudnya begitu ya Kang Jarum? Betul. Ya saya mengajak ke semua organisasi yang lain, ayo deh kita bersama-sama bukan hanya pada saat hari lahirnya Pancasila untuk kita bisa mensyukuri apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita di hari-hari yang besar yang lain pun ayo kita bersama-sama untuk bisa memperingati dan mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Itu ya. Baik, oke Kang Dani silakan menanggapi dua WhatsApp yang tadi saya baca ya dari Sumber dan dari Celangcang. Ini tanggung jawab siapa gitu? Apa yang harus kami lakukan katanya? Silakan, Kang Dani. Terima kasih atas pertanyaan bahkan pendapatnya. Tadi dari Sumber dulu ya. Seorang guru itu. Seorang guru ya. Balik lagi itu tadi disampaikan saya sepakat artinya tanggung jawab kita bersama. Namun bicara secara detail ataupun secara kristalisasi nilai-nilai Pancasila, kembali lagi bahwa sikap kita sehari-hari itu mencerminkan, harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Nah, kalaupun ada di sekolah tentunya ada kurikulum yang memang harus ada satu mata pelajaran yang terfokus kepada karakteristik ya sekarang ya. Bahwa pelajaran karakter dulu adanya PNP-nya ini perlu seorang pendidik bisa menjadikan suri teladan minimal kepada anak didiknya, sikapnya, tutur katanya. Nah ini salah satu cara ya untuk bagaimana memberikan pemahaman inilah nilai-nilai Pancasila, santun, beradab ya, itu ya. Iya. Gotong royong, toleransi, ya. Dalam mengambil keputusan itu ada satu musyawarah mufakat. Kalau perlu seorang guru punya kreativitas, bikinlah simulasi di kelas di luar pelajaran ataupun ekstrakurikuler. Intinya seperti di pramuka kita masukkan simulasi, ya. Umpamanya di PMR-nya masukkan simulasi bagaimana sifat dan gotong royong masyarakat. Ini bagian daripada di luar dari kurikulumnya. Saya rasa itu bisa diterapkan. Ya, betul. Nah, untuk masalah bahwa sekali memudar, kayak mungkinnya barangkali saling mengingatkan tidak masalah. Kita paham Pancasila, saya yakin lah para pejabat, wakil-wakil kita pun bisa, saya yakin hafal. 1, 2, 3, sampai 5. Atau bahkan ada yang tidak hafal ya? Bisa saja, lupa. Namun yang kami harapkan adalah bagaimana mereka ini menjiwai ataupun mengamalkan Pancasila itu sebagai wakil rakyat. Nah, ini yang perlu ditujukan oleh mereka. Ditunjukkan bukan berarti dipaksakan, namun terlahir dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Saya meyakinkan bahwa itu juga perlu ya ada contoh kita sebagai rakyat ataupun masyarakat ada sesuatu aspirasi yang disampaikan pada pemerintah, ya pemerintah menerima dengan a priori. Nah, ini salah satu wujud apakah mereka itu menjalankan mengamalkan Pancasila atau tidak. Nah, dilihat dari sikapnya.
Menurut saya begitu. Iya, Nah, ini iya, perlu kita saling mengingatkan, artinya bahwa tidak salah kita saling mengingatkan untuk bagaimana tetap harga mati adalah ideologi Pancasila tidak bisa diganti-ganti. Itu saja tujuannya. Itu ya, Iya. tentang ideologi Pancasila. Ini satu lagi yang saya baca ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di wilayah timur ya, Kabupaten Cirebon, tepatnya di Pabedilan ya. Juga berpendapat bahwa sudah saatnya Pancasila untuk terus diperkenalkan kembali, terutama untuk anak-anak muda, anak-anak milenial saat ini ya. Kemudian nih pertanyaan saya untuk narasumber ya, untuk ke Kang Djarum, kemudian juga untuk ke Kang Dhani, bagaimana nih nilai-nilai Pancasila saat ini di tengah ideologi-ideologi lain yang masuk ke negara kita ya. Kemudian juga itu bagaimana penjiwaan Pancasila ya, setiap malam minggu ya di berbagai tempat nih. Kita sangat khawatir dengan kemunculan misalnya geng motor dan obat-obatan terlarang. Kang Djarum, silakan. Kang Djarum ya. Ya. Ini dari pemirsa di Pabedilan, Cirebon Timur. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Bagaimana kita bisa menghadapi era globalisasi Ya, ya? betul ya. Di tengah-tengah saat sekarang, ya kita balik lagi ke yang tadi, pengamalan Pancasila yang tadi disampaikan oleh Pak Dhani, bahwa kita coba mulai dari sikap yang terkecil, attitude-nya kita seperti apa. Jadi kita amalkan dari poin-poin itu, mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang, generasi milenial ini bisa memahami dengan sikap yang kita contohkan. Itu ya. Seperti itu. Kekhawatiran pada saat malam minggu bahwa ada geng motor dan lain-lain. Kemarin juga kita dapat info bahwa sudah ada deklarasi. Deklarasi bersama itu ya, untuk pembubaran berandalan motor ya, berandalan bermotor ya, dan mereka akan berubah untuk menjadi ormas dan ya ormas ya, betul ya. Dan khususnya di kota Cirebon ya. Jadi sedikit demi sedikit mereka akan coba untuk memperbaiki nilai-nilai image di masyarakat jeleknya, dan mereka coba untuk kita rangkul bersama-sama untuk bisa mengamalkan Pancasila ini. Oke, Kang Dhani, silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Djarum ya, berkaitan dengan WhatsApp dari pemirsa di Pabedilan. Silakan, Kang Dhani. Betul, kekhawatiran itu adalah sama kekhawatiran kita semua, dan sangat prihatin ya, generasi muda yang masih jauh ya waktunya untuk membangun negara, namun sudah terkontaminasi dengan bentuk-bentuk kejahatan ya, sudah bentuknya kejahatan dengan globalisasi yang tidak bisa dibendung, baik itu dampak daripada minuman keras, obat-obatan, bahkan informasi-informasi yang menyesatkan di media sosial. Karena dalam nilai-nilai Pancasila pun ada tersirat dan tersurat adalah pertahanan dan keamanan. Hankam ya. Nah, perlu juga kita bersama-sama dengan aparatur yang memang berkewenangan dalam pertahanan keamanan dan ketertiban itu kembali menggelorakan semangat wawasan kebangsaan ya. Jangan bosan-bosannya, itu adalah filter kita ya, terutama negara, bagaimana globalisasi ini bisa kita hadapi dengan segala konsekuensinya, dan ada keberanian negara untuk menolak yang sifatnya negatif ya, yang datang baik itu langsung tidak langsung, yang akan meracuni generasi muda dan ini akan mengancam keutuhan Nah, makanya dari itu salah satu bentuk saya sangat apresiasi terhadap Kapolres Ciko ya dan kabupaten langsung mengambil aksi tegas namun terukur ya. Ini sangat perlu dan sangat kita dukung ya, karena bagaimana ini adalah aset bangsa anak-anak ini. Walaupun secara normatif kita tahu bahwa ada aturan-aturan yang mungkin orang pro kontra, anak di bawah umur masih pelajar dan sebagainya. Namun kalau sudah bicara
kriminalitas, kejahatan, mengganggu kondusivitas, Baik, bahkan baik. memecah belah antar generasi muda. Ini perlu kita sikapi. Itu ya, baik. Oke, tahan dulu nih Kang Jarum dan juga Kang Dani dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih mengundang Anda kembali. Silahkan yang ingin bergabung atau Anda ingin berinteraksi langsung di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan ini melalui SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini ada satu WhatsApp lagi yang saya baca ya. Ini dari pemirsa di Kuningan ya. Di Kabupaten Kuningan ini lagi nonton RCTV lewat digital katanya ya. Ini Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon dari Kang Endin ya. Kang Endin Sofiuddin ini di Kuningan ya. Jadi berbicara pagi ini di RCTV, saya ingat dulu ketika tidak hafal Pancasila kemudian saya dapat setrap katanya ya. Ya berdiri di depan kelas ya sampai pelajaran itu selesai. Tapi ini banyak manfaatnya, saya jadi hafal hingga sekarang termasuk butir-butirnya katanya ya. Nah, ini pendapat dari saya berkenaan dengan anak-anak milenial yang harus hafal Pancasila dan juga bukan hanya hafal tapi juga nilai-nilainya. Saya punya usul nih untuk kebetulan katanya yang hadir di studio pagi ini adalah penggede-penggede di organisasi katanya ya. Saya ingin bahwa setiap kegiatan apapun di organisasi jangan hanya itu adalah formalitas belaka katanya, tapi nilai-nilai Pancasilanya harus meresap dan juga menjiwai. Kang Jarum, Anda setuju ini dengan Kang Endin ya, Sofiuddin ini di Kuningan? Silakan. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Din, saya sangat setuju sekali ya. Jadi bukan hanya sebagai formalitas kita melaksanakan kegiatan di hari besar, tapi bagaimana kita bisa meresapi dan mengamalkan itu dalam ya. kehidupan kita sehari-hari. Betul, saya sangat setuju sekali. Oke, Kang Dani ini nanti sore akan menggelar refleksi nih. Ini jangan sampai formalitas saja kan. Silakan Kang Dani. Iya, Malang. Satu, nuhun Kang Din. Jangankan disetrap, merah saja nggak naik gitu. Oh, waktu dulu hafal-hafalan. P4, umpamanya PMP, nilai rapotnya merah nggak naik. Iya. Coba, itu pengalaman memang saya alami ya. Artinya jangan sampai namanya P4 agama ya, itu merah nilainya tuh nggak akan naik. Itu salah satu bagaimana menguatkan bahwa pentingnya pemahaman ataupun pelajaran daripada Pancasila khususnya ya. Nah, kaitan dengan refleksi tentunya saya juga punya harapan bahwa ini tidak hanya seremonial. Bentuk seremonial ini seperti upacara dan sebagainya memang itu adalah ada protapnya, ada ketentuannya, ya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Namun dengan refleksi ini setidaknya ada ruang yang akan kita lakukan, kita pakai dan mungkin masyarakat secara umum akan melihat. Disitulah nanti ada diskusi, saresehan, pendapat, bukan debat. Ya, kita meluruskan bagaimana ini Pancasila adalah bagian daripada ruh, jiwa dan raga dari masyarakat, negara dan bangsa Indonesia. Ya, jadi tidak hanya seremonial. Kalau seremonial ya memang setidak-tidaknya ada, tapi kita bentuknya adalah saresehan dan diskusi. Nah, nanti disitulah kita tampilkan atau kita undang juga dari pemuda Katolik, Muhammadiyah, Ansor, bahkan para ulama lintas ya. Lintas nah, agama ini supaya ya. Nanti di tempatnya, di lingkungannya masing-masing itu akan menyampaikan ya pada jemaahnya yang memang tokoh agama, kita di pemudanya bagian dari OKP adalah di KNPI, nanti menyampaikan KNPI punya program OKP yang dilibatkan dalam hal ini kan ini bisa menjadi satu kebutuhan bahwa ideologi Pancasila adalah satu kebutuhan masyarakat untuk digelorakan supaya tidak padam api Pancasilanya itu ya. apinya ya.
api semangat Jadi ini kobarnya tidak hanya formalisme, tidak hanya ya. formalitas, ya. Ya, tidak hanya formalitas ya, Ya. tapi betul-betul ini harus dijiwai. Ya. Tadi kata Kang Jarum itu betul harus diamalkan ini kan. Iya. Betul. Ya, gitu Yang ya. tinggal sekarang bagaimana kehadiran pemerintah tetap. Tetap ya itu Tetap diperlukan ya. harus, ya. Betul. Saya juga berharap tidak hanya perlu dengan undangan formal lah. Artinya sini masyarakat ini punya aktivitas, punya kreativitas, ya. Bagaimana setiap kegiatan ini ya namanya masyarakat menginginkan bapaknya atau pemerintahnya hadir, ya hadirlah. Tidak perlu terlalu kaku dengan bentuk-bentuk yang terlalu birokrasi. Saya yakin ini satu bentuk bagaimana budaya dan kultur kita tetap kedepankan dengan aturan dan norma-norma tentunya. Itu yang ya. saya harapkan. Oke, Kang Jarum, ini betul apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dani. Ini perlu hadirnya pemerintah menurut Anda berkaitan dengan bergesernya nilai-nilai Pancasila ini. Betul. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dani bahwa sinergivitas itu nggak bisa hanya dilakukan oleh kalangan muda atau dari kita ormas ataupun wadah pemuda yang ada di Kota Cirebon. Peran serta dari pemerintah juga ini sangat luar biasa. Karena dengan adanya support dari pemerintah, saya yakin Kota Cirebon akan bisa gandeng semua elemen masyarakat untuk bisa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila ini. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kehadiran dari pemerintah ini dibutuhkan. Dibutuhkan. Yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dani bahwa mungkin jangan ada batasan kaku dengan Itu ya. undangan ya. Iya, undangan ya. Ini ada satu lagi nih yang masuk ya. Ini yang WhatsApp yang terakhir yang masuk yang saya baca. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Kota Cirebon ya, tepatnya Jalan Diponegoro ya, Kota Cirebon. Juga ini berpendapat bahwa saya lebih setuju jika pelajaran PMP itu ada lagi, pelajaran PSPB itu ada lagi, kemudian menghafal juga Pancasila dan juga butir-butir P4-nya. Kang Dani, ini ada yang menginginkan demikian. Ya sah-sah saja nih berpendapat. Pendapat Anda? Saya ini sah-sah saja, bahkan saya secara pribadi dan secara organisasi itu perlu. Tapi kembali lagi kita harus dari mana nih pengusulan setiap khususnya internal kami ada pertemuan-pertemuan baik itu tingkat provinsi bahkan nasional itu sering menyampaikan bahwa perlunya kembali dihidupkan kembali pola-pola P4 ya ataupun pelajaran kurikulum kembali lagi ini ya hadirnya pemerintah. Kacamata kita kan melihat bahwa di masyarakat itu terjadi pergeseran tadi kembali lagi ya. Betul ya. Nah, pergeseran itu ada apa? Oh, ternyata waktu kami sekolah zaman kecil itu tahun 70-an itu ada mata pelajaran P4 Budi ataupun Pekerti, Budi ya. Pekerti ya PMP ya Pendidikan Moral Pancasila. Nah, ini saya yakin didengar. Namun kembali lagi adalah decision maker-nya adalah di pemerintah. Iya. Baik itu melalui aturan, ketentuan, bahkan kebijakan. Nah, sekarang dengan adanya badan, saya juga jadi nggak hafal nih, sekarang ada badan yang katanya yang ngurusi Pancasila. Mengurusi Pancasilanya. Itu kan ada satu produk ya. Saya aja mungkin keterbatasan tidak terlalu mengenal apakah memang saya tidak terlalu mendalami, tapi kalau dulu kan familiar P4, BP7. Nah, ini juga satu produk pemerintah yang tentunya juga kalau memang sosialisasi ataupun turun ke bawah dan ada mekanisme bagaimana operasionalnya di masyarakat seperti adanya simulasi, saya yakin itu entah bentuknya namanya berbeda, ya saya yakin dulu ada Kang. Ada. Kang Jarum, Kang Dani itu ngikuti nggak? Dulu ada penataran P4. Ya, ada. itu. Penataran Nah, P4 itu yang perlu itulah. Itu ya. Iya. Oke dan bukan hanya sekedar label bahwa itu adalah
bagian yang mengoperasionalkan Pancasila kepada masyarakat. Oke, Ya, dan- mudah-mudahan ini bisa berjalan. Oke, dan sayang sekali nih Kang Jarum, Kang Dani usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Kang Dani, Kang Jarum lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Jarum dulu closing statement sebelum saya tutup, singkat saja berkaitan dan hari lahirnya Pancasila di hari ini. Silakan Kang Jarum, singkat saja. Pesan untuk pemirsa di rumah. Ya, kami dari DPD KNPI Kota Cirebon berpesan, ayo untuk hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022 ini kita lebih meningkatkan lagi nilai-nilai yang sudah tertanam dalam Pancasila supaya kita itu tidak tercabut dari akar budaya yang sudah ada, kearifan lokal yang ada di Kota Cirebon ini. Kita bahu-membahu untuk bisa mengamalkan dan melanjutkan perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Oke, itu ya. Kang Dani, silakan closing Baik, statement Kang. kami dari Generasi Muda FPI Kota Cirebon perkokoh persatuan dan kesatuan, mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya Kota Cirebon bagaimana Pancasila adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari dengan nilai-nilai luhurnya. Semoga dengan hari lahirnya Pancasila kita tetap berkomitmen menjaga, mengawal Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih nih Kang Dani, Kang Jarum sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga haturkan terima kasih untuk Anda ini pemirsa yang sudah berinteraksi langsung, berinteraksi lewat WhatsApp ya. Mohon maaf tidak semua WhatsApp yang masuk bisa saya baca semua. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.